Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaini Nur Eli, guru mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik terkait optimalisasi Google Sheet pada pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar IPAS. Latar belakang praktik baik, saya menyadari bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu punya potensi masing-masing. Yang kedua, saya menyadari bahwa pendidikan itu bersifat dinamis, selalu ada perubahan-perubahan atau paradigma-paradigma baru dalam dunia pendidikan. Dalam kurikulum merdeka, paradigma utama yaitu apapun itu judulnya, apapun upaya kita dalam pembelajaran harus berpusat pada kepentingan peserta didik. Artinya, bagaimana pembelajaran ini harus mengakomodir kebutuhan dari peserta didik. Paradigma yang kedua terkait dengan teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga teknologi ini harus kita manfaatkan untuk memfasilitasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan murid sejalan dengan kemajuan teknologi. Hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendidik murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan Google Sheet. Yang pertama, perencanaan pembelajaran diferensiasi, menyiapkan konten materi tema larutan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyiapkan beberapa video, artikel, atau peserta didik diperkenankan untuk mencari sendiri sesuai dengan minatnya untuk mengakomodir kebutuhan gaya belajar serta minat peserta didik sebagai implementasi aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menyiapkan tes diagnostik kognitif sesuai dengan materi IPAS, tema zat kimia dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan pembelajaran diferensiasi aspek proses. Menyusun rubrik untuk evaluasi sebagai acuan standar penilaian, meskipun nanti laporan tugas disesuaikan dengan minat peserta didik. Implementasi pembelajaran diferensiasi aspek produk. Kedua, menyusun rancangan pembelajaran. Membuat modul ajar LKS sebagai upaya pendidik melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan memanfaatkan Google Sheet sebagai wadah mempresentasikan dan tempat berbagai informasi terkait langkah-langkah atau sesi kegiatan dalam pembelajaran. Ketiga, merancang tampilan di Google Sheet. Google Sheet sebagai media pembelajaran interaktif, video referensi YouTube, Mentimeter digunakan untuk mengetahui perasaan peserta didik. Google Form untuk kehadiran peserta didik. Padlet wadah peserta didik menjawab pertanyaan pemantik. Sedangkan Ideaboard wadah refleksi peserta didik dan kuisis untuk evaluasi. 4. Menyiapkan kelas yang nyaman, kebersihan dan penataan tempat duduk untuk menunjang proses pembelajaran sehingga peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Tampilan Google Sheet yang dirancang, halaman sampul diikuti dengan kegiatan awal Asmaul Husna, berdoa bersama, cek kehadiran, cek perasaan, dan berbagi cerita video motivasi. Kegiatan inti selanjutnya tes diagnostis kognitif, pertanyaan pemantik, pembagian kelompok, dan dilanjutkan dengan pengerjaan LKS interaktif. Kegiatan diakhiri dengan reflektif dan kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, luar biasa, tahap semangat. Oke, sip, bisa ya? Bisa gambarkan diri kamu, perasaan kamu hari ini. Berarti bahagia semua ya? Bu.
Yakin? Yakin, Bu. Sampai akhir? Mudah-mudahan. Amin. Anda bisa inspiratif penjahit tua. Halo sahabat penjahit, kita datang kepadanya dan berkata kepada si penjahit, Anda masukkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Adalah kita jangan berprasangka buruk pada orang lain karena kita tuh belum tahu apa kebaikan dia. Nah, mau bantu saya membacakan? Bantu saya. Yes, besarnya jangan. Pembelajaran hari ini setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. 1. Murid dapat mengenali zat-zat kimia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Murid dapat menyebutkan penggunaan senyawa-senyawa kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dapat membuat prosedur pembuatan larutan kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan studi literatur dengan sistematis. Oke, terima kasih. Sebutkan 5 sampai 10 bahan kimia yang ada di rumahmu. Oh, nah yang ada di rumah yang ada. Kita belajar mulai dari pertanyaan pemantik. Nah, ada ya? Coba Ibu kasih nama. Oh, iya. Rahma seperti Soklin untuk mengepel lantai seperti itu, Bu. Oke, makasih ya buat semuanya ya. Yuk kita beri. Kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Kelompoknya masih kelompok yang sama. Bentuknya itu Google Slide. Berkolaborasi untuk mengisi LKS. Diskusinya kelompok, tapi nanti menguploadnya tetap satu orang satu ke kantong tugasnya masing. Bisa mulai melakukan kegiatan di LKS-nya? Kalau ada yang dikerjakan, silakan Ibu ada di sana. Terima kasih. Mangga, silakan dikerjakan. Oke, dari yang dikerjakan di LKS, apakah ada yang mau ditanyakan? Mati dari itu linknya di mana? Oke, ke situ atau boleh dari yang lainnya. Mungkin nanti produknya sesuai dengan yang kamu nanti. Ada lagi? Ejra? Ya itu kalau untuk kan di project pas ada desain atau sketsa atau prototipe kita bikin sendiri atau bagaimana, Bu? Ya, desainnya itu berarti satu, desain untuk pembuatannya. Dan yang kedua apa? Kemasan. Mas Andi. Ya, cukup? Oke, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalau perhatikan, kita sama-sama bagaimana kamu konsentrasi, siap lagi untuk belajar. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang kita ingin mengetahui dari kelompok 1 apa? Sebutkan saja nanti. Sabar. Kelompok 2, kelompok 3 semua sampai nanti kita tahu. Oh iya, nanti kita punya di kelas ini akan ada 6 produk yang berbeda. Perhatikan. Silakan kasih masukan ke temannya, ke kelompok kamu. Jadi kita kelompok kita mau membuat sabun cuci piring. 1 liter sabun cuci piring itu dibutuhkan sabun gel 100 gram, ium sulfat 30 gram. Ada yang mau ditanyakan dari segi bahan? Itu tuh aman untuk dipakai cuci piring yang nantinya buat kita makan. Buat tadi ketiga bahan tadi kayak Texapon, terus ALS sama LAS itu udah aman banget. Jadi buat sabun cuci piring itu udah aman banget karena si bahan tadi itu udah termasuk ke larutan surfaktan yang mana surfaktan itu membuat tegangan pada permukaan air sehingga mengangkat lemak dan kotoran pada piring. Yang bisa saya jawab. Bukan semuanya. Dikuatkan lagi. Ketika kamu mengetahui membuat larutan kimia itu ada bahan-bahan kimia, sekali lagi fungsinya buat apa? Kan berefleksi menggunakan papan online, tapi dari kanva. Masuk ke bagian akhir dari pembelajaran kita yang seperti biasa menyimpulkan. Kesimpulannya kita bisa mengetahui lebih dari 4 zat kimia. Nih kita sudah pada doa di akhir pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan berbagi praktik baik terkait optimalisasi Google Site pada pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar IPAS. Semoga menginspirasi dan berdampak lebih luas demi terwujudnya percepatan transformasi pendidikan di Indonesia. Demikian paparan berbagi praktik baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum